tapi ini yang absen sudah 23 mahasiswa. Berarti hilang berapa? Ini udah 25 mahasiswa yang ya. Ya minimal separohnya lah, 25 bagi 2 kira sih. 12 ya. Ya udah kita mulai aja lah ya. 10 menit aja ya. 5 menit. Ya udah, boleh. Ya, ya. Oke, oke. Baik, karena sudah memenuhi kuota 14 orang dari 25 apa namanya mahasiswa yang absen ya. Iya, ya udah memenuhi lah. Ya, 25 mahasiswa yang absen. Ada. Baik, saya mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita belajar. Ya, hari ini kita belajar materi yang ke-6 di mata kuliah yang pertemuan ke-6 ini. Nanti kuisnya saya buka di 15.15. Jadi 15 menit sebelum akhir kuliah. Untuk tugasnya silakan kalian kerjakan. Cuma menanyakan keamanan jaringan wireless yang Anda ketahui apa saja. Kemudian untuk materinya kalian bisa buka di sini. Karena kita materinya jaringan nirkabel atau wireless LAN, local area network. Kalian bisa lihat di materi tersebut. Nah, kita zoom aja ya. Di sini banyak sekali materinya. Ada mulai yang namanya tentang teknologi jaringan wireless. Kenapa wireless itu berkembang? Karena kebutuhan manusia akan halnya tanpa kabel itu tinggi. Cuma memang kelemahan dari wireless sendiri satu. Apa kelemahannya? Kelemahannya tidak stabil. Tidak stabil. Jadi kalau kita bicara wireless, enak tapi tidak stabil. Setiap orang ingin enak tapi yang stabil. Bagaimana caranya? Ya nggak mungkin terjadi. Kenapa? Ada pilihan. Hidup itu apapun pasti ada pilihan. Yang ini mesti kekurangan ini, yang ini mesti kekurangan ini. Jadi kita tidak bisa memaksimalkan suatu pilihan. Tetap ada kekurangan. Jaringan nirkabel itu yang pertama bicara tentang teknologinya. Itu sangat penting, apalagi di kerja, rumah, dan tempat publik, semua orang menyediakan berlomba-lomba menggunakan WiFi. Kemudian konsep dasar jaringan sendiri, nirkabel jaringan komputer tanpa menggunakan kabel. Ya namanya nirkabel berarti tanpa kabel. Oke, saya izinkan dulu. Nah, kalian lihat di sini. Kelebihan dari nirkabel, kita tidak perlu yang namanya koneksi kabel. Jadi kalau misalnya kita punya handphone, masa iya handphone tarik-tarik kabelnya ke sana kemari, itu kan jadi masalah. Teknologi mobile bergerak sangat cepat karena setiap orang menginginkan suatu jaringan tanpa harus nempel ke kabel. Contoh kita punya provider internet pakai kabel FO di rumah, nggak mungkin kita bawa kemana-mana, itu kan jadi masalah. Kemudian untuk nirkabel sendiri, pembedanya adalah komunikasi yang berlangsung antara perangkat komputer sama dengan jaringan berbasis kabel atau slot optik. Apalagi sekarang teknologi udah ada 5G. Walaupun kita teknologi HP-nya 5G, tapi perangkat untuk menampilkan sinyal 5G-nya belum tidak semua mau, karena biaya investasi teknologi itu lebih mahal dibandingkan biaya investasi selain teknologi. Nah, arsitektur layanan jaringan wireless yang pertama adalah ad hoc point to point. Cirinya bisa kalian baca sendiri karena hanya 10 menit. Ini udah 4 menit. Repeater, kemudian ada router, ada fungsi router sendiri, ada bridge. Layanan wireless sendiri sangat penting. Kenapa? Ya sangat penting. Setiap orang tidak mengenal dia itu orang Hindu, Buddha, Kristen, orang miskin, orang kaya. Semua kalau kita punya handphone, kita punya kuota, ya semua orang bisa mengakses. Begitu, itu kepentingannya. Karena di teknologi tidak melihat dia itu agamanya apa, alirannya apa, partainya apa, semua menggunakan. Entah itu dia NU, Muhammadiyah, LDI, semuanya bisa menggunakan. Begitu ya. Entah itu anak kecil, SD, SMP, kuliah sama gitu loh.
Anak saya aja main Mobile Legends, kalian main Mobile Legends. Berarti kan sama-sama menggunakan teknologi. Keamanan jaringan wireless yang biasa kita lihat ada namanya SSID. Kenapa harus SSID? Setiap perangkat harus punya nama. Kayak misalkan kalian punya kartu Indosat, ya namanya Indosat. Telkomsel, Telkomsel. Kalau kita pakai WiFi, biasanya tergantung adminnya. Misalkan di ruang guru, namanya ruang guru. Nggak mungkin di ruang guru kasih nama ruang makam, itu nggak mungkin. Berarti adminnya kurang ngajar itu ya, seperti itu. Jadi tidak sesuai dengan aturan. Tapi banyak orang-orang kayak gitu ketika kalian menemukan tethering di tempat suatu rame, ada kata-kata jalur pulsa atau enggak, ya orang miskin lah macam-macam. Karena dia tidak menggunakan apa namanya aturan yang sesuai dengan apa namanya ya teknologi lah seperti itu. Kemudian ada MAC address, ini ada media access control, maaf ya. Media access control ada Wired Equivalent Privacy atau WEP, ada pencegahan keamanan jaringan. Kalau kita bicara yang namanya jaringan itu emang rawan. Rawan apa? Rawan diretas, diambil orang, begitu. Karena kalau kita pasang jaringan tanpa keamanan, ya diambil, dicolong lah jaringan kita. Alangkah kalau jaringan kita dicolong, apa kelemahannya? Ya jaringan kita akan lemah, begitu. Karena diambil uh, koneksi orang lain ke kita. Kemudian untuk sama jaringan wireless ada World Wide Web Wireless Area Network, itu layanan jaringan cakupannya wilayah meliputi wilayah yang sangat luas ya. Ini lihat bisa seluruh dunia bisa mengoneksikan dengan mobil apa namanya sebuah perangkat. Kemudian Wireless Personal Area Network, ya, ini ada WMAN, Metropolitan Network, ada Wireless Local Area Network, kemudian ada GPS, inframerah, Bluetooth. Laptop sekarang tidak bisa lepas dari namanya Bluetooth dan WiFi, karena di laptop itu perangkat jaringan yang paling orang pakai adalah WiFi. Walaupun sekarang WiFi itu ada di laptop, kadang kita juga butuh yang namanya LAN di laptop. Kan tidak semua komputer sekarang menyediakan LAN. Berarti kita harus punya yang namanya konverter USB ke LAN, begitu. Nah, ini untuk perbandingannya. Jadi moderat itu PAN, kemudian ada kinerja rendah, tinggi, dan sebagainya. Ini meternya, jadi jangkauannya. Kemudian medium access control, jenis-jenis metode medium access ada banyak. Ada CSMA, ada CSMA juga, ada token passing, demand priority. Keamanan medium access dalam implementasi jaringannya, network infrared dan sebagainya, diimplementasikan dengan menggunakan MAC algoritma atau algoritma MAC. Namun demikian nyatanya otorisasi dengan MAC address tidak 100 menjamin, apalagi kalau kalian menggunakan handphone yang bisa mengacak waktu AC. Jadi misalkan istilahnya apa ya, kalau di handphone itu kamuflase MAC itu bisa MAC address kamuflase. Jadi seolah-olah itu kita MAC addressnya itu, tapi sebenarnya tidak. Di OVO, di Vivo ada itu. Ya. Hampir semua handphone yang security-nya bagus biasanya dia punya ngacak MAC address. Kemudian untuk software sendiri ya, kita bisa pakai sniffing ya. Jadi setiap pengguna yang tak terautorisasi atau tidak diizinkan tidak bisa masuk. Jadi kenapa jaringan itu ada, kita amankan supaya jaringan kita berjalan dengan seperti semestinya dan apa yang sudah kita inginkan. Kalau jaringan kita itu dicuri sama orang, diambil sama orang, apalagi data di dalam jaringan kita ada, itu kan jadi masalah dalam hidup kita. Kecuali memang kita sengaja, silahkan orang masuk ke jaringan saya dengan cara apapun, tujuannya adalah ingin tahu apakah jaringan kita tuh bagus atau tidak. Mungkin untuk materi jaringan seperti itu. Ya, silakan, ada yang mau ditanyakan? 1 menit lagi. Ya, present buka kamera yang mau nanya. Waktunya tinggal 1 menit lagi. Silakan, ada 16 orang yang mau. 30 detik lagi. Baik. Tidak ada pertanyaan? Mas Eki, silakan Mas Eki, mau nanya apa? Oke, 2 detik lagi. Gak ada pertanyaan? Oke.
Demikian untuk perkuliahan hari ini. Kita bicara tentang apa namanya jaringan. Jadi jaringan nirkabel tanpa kabel. Jadi memang kelebihannya bisa dibawa kemana-mana pastinya. Kekurangan utama dari jaringan nirkabel adalah satu, ketika titik pusatnya jauh, maka sinyal kita akan berkurang sehingga teknologi atau kecepatan kita akan berkurang. Ada kelebihan dan kurang setiap apa namanya jaringan tersebut ya. Jadi nirkabel sama kabel itu memang ada kelebihan kekurangannya. Kekurangannya jelas, yang namanya nirkabel pasti ada masalah tentang cuaca. Kalau ada cuaca ekstrim ya jaringan akan berubah. Gitu. Oke, terima kasih. Saya Hirin. Ada pertanyaan nih? Oke. Saya ulangi tugas kuisnya 15 menit sebelum 15.30. Silakan dikerjakan hanya 3 soal. Saya beri kesempatan kalian 5 menit per soal. Tapi 1 menit itu selesai. Ya. Terima kasih. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.